Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erik Alfari dengan NIM 114210051 dari Peluk Enan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat contouring, labeling dan simbologi di peta digital. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan contouring. Kita harus membuka aplikasi Global Mapper, kemudian kita klik Open Your Own Data Files, kemudian kita akan mencari data Demnas yang telah kita unduh. Di sini saya akan menggunakan dua data ini. Kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan yang namanya pengecekan terhadap data atau peta administrasi yang telah kita buat sebelumnya. Caranya kita klik File, Open Data Files. Setelah itu kita buka peta administrasi kita yang telah kita buat dalam format shapefile atau .shp. Nah, setelah itu kita bisa melakukan zoom in. Nah, bisa dilihat bahwa peta administrasi kita berada di wilayah ini. Setelah itu, kita melakukan contouring dengan mengklik generate contours. Kemudian kita uh, memasukkan contour interval sesuai dengan preferensi kita. Contoh saya akan menggunakan 5 meter. Setelah itu kita melakukan contour bounds. Kita klik contour bounds, draw a box. Kemudian kita kotaki eh, peta administrasi kita, di mana peta administrasi kita harus berada di dalam kotak ini. Lalu kita klik OK, kita klik OK, dan kita tunggu untuk generating contours. Nah, setelah ini kita klik file, kemudian kita ekspor ke vector data. Setelah itu kita cari yang shapefile. Nih, shapefile, kemudian OK. Kemudian waktu ekspor line, di bagian export line kita klik select. Kemudian eh, kita klik di sini. Kita namakan garis kontur atau kontur saja juga boleh. Kita klik save. Oke. Oke. Berikut itu merupakan untuk melakukan contouring pada peta digital. Nah, setelah kita membuat peta kontur kita, ada baiknya kita membuat peta labeling, dan simbologi. Nah, yang pertama itu kita harus membuka aplikasi ArcMap terlebih dahulu. Setelah terbuka, kita bisa mengklik atau kita gunakan peta administrasi yang telah kita buat di acara sebelumnya. Kita klik Open. Nah, pastikan untuk peta asli dari ini sudah di unchecklist. Setelah itu kita klik eh, Layer, kita klik kanan, kemudian Add Data. Setelah itu kita masukkan peta garis kontur yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian Add, Close. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita dapat melakukan geoprocessing. Nah, kita klik geoprocessing, kita klik yang clip. Setelah itu, yang bagian input features, kita menjadikan garis kontur, loading. Nah, setelah itu, yang bagian clip features, kita gunakan yang batas administrasi. Nah, setelah itu, langsung aja kita klik OK, dan akan diproses. Nah, kita tunggu sampai akan ada notifikasi di pojok kanan bawah gitu. Nah, ini artinya proses klip kita telah berhasil. Setelah itu kita unchecklist yang bagian garis kontur. Nah, setelah itu kita akan eh, mengklik kanan terhadap garis kontur kita ini. Kemudian kita open attribute table. Setelah itu kita klik yang bagian table options. Setelah kita klik, kita pilih yang add field. Nah, setelah ini kita akan menamakannya sebagai IK atau interval contour. Kita gunakan yang teks. Yang bagian type kita gantikan jadi teks. Oke, setelah kita klik OK, kita akan geser eh, ini, dan kita akan cari yang IK. Nah, setelah ada IK ini, kita blok atau kita tinggal klik saja.
Setelah itu klik kanan, kemudian fill kalkulator. Oke. Nah, setelah ini kita akan memasukkan rumus dari elevation. Kita klik dua kali pada elevation. Setelah itu kita akan memasukkan MOD. Setelah itu eh, interval kontur kita dikali 4. Nah, tadi kan saya itu ada 5 meter untuk interval konturnya. Berarti dikali 4 adalah 20. Nah, setelah ini kita akan memasukkan eh, simbol sama dengan dan kemudian 0. Jangan lupa setelah mod itu kita spasi 20, spasi tanda sama dengan, kemudian spasi 0. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah ini kita akan melakukan eh, simbologi. Nah, caranya kita klik lagi di bagian garis kontur ini. Kemudian kita klik kanan. Oh ya, ini untuk tabelnya bisa kita tutup. Nah, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Setelah kita pilih properties, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah ini, kita klik yang simbologi. Setelah itu, kita klik yang kategoris. Kemudian untuk value field-nya itu adalah yang elevation, yang IK. Kemudian kita add all values. Nah, ini kan ada dua, ada yang -1, ada yang 0. Nah, setelah ini kita akan mengganti simbolnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik dua kali pada ini. Ini kan ada yang -1 sama 0. Bedanya untuk -1 itu menandakan kontur interval, sedangkan kalau yang 0 itu menandakan eh, itu adalah garis kontur caranya. Jadi yang untuk yang -1 itu tadi kita klik yang kontur topografi yang intermediate, yang sorry, kita klik yang intermediate, kemudian untuk ketebalannya kita pilih 2. Nah, setelah itu kita edit simbol, kemudian line properties, template, dan ini sudah. Oke, kita klik dan kita klik oke. Nah, oh ya, untuk warnanya kita gunakan adalah yang electric gold. Nah, untuknya 0 sama, tapi kita untuk ketebalannya kita jadikan 1 saja. Kemudian klik oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan labeling. Nah, caranya adalah kita klik yang labels. Nah, kemudian kita checklist yang label features in this layer. Kemudian kita akan mengatur metodenya dengan cara ini di define classes of features and label of each class differently. Nah, setelah ini kita klik yang SQL query. Nah, setelah itu kita akan eh, memasukkan rumus. Nah, caranya adalah kita cari yang IK, kemudian kita spasi, kemudian kita klik sama dengan. Setelah itu kita get unique values, kemudian -1. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah ini kita akan menggunakan label field dengan cara yang pada label field ini kita klik name, kemudian elevation. Setelah elevation itu kita klik yang expression, select ini kita klik yang elevation, kita klik dua kali. Oh, kita klik sekali saja. Kemudian setelah itu kita masukkan rumus elevation spasi tanda tambah spasi tanda petik kemudian M spasi oke. Nah, setelah itu kita akan eh, kita klik yang simbol. Setelah itu yang fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Oke, setelah itu kita klik edit simbol. Untuk yang mask kita pilih yang hello. Setelah yang hello kita klik oke dan kita klik oke setelah itu. Dan selanjutnya
Nah, setelah itu kita akan mengeklik placement properties, kemudian untuk yang above ini yang bagian position kita ganti menjadi on the line. Nah, setelah itu yang remove ini kita klik yang remove pada duplicate tables, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengeklikan pada OK, kemudian kita klik yang apply. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu pada bagian editor kita klik. Setelah itu kita edit yang batas administrasi. Caranya kita klik kanan, kemudian kita buka attribute table, kita table option, kemudian add field, kemudian kita ubah namanya jadi keterangan. Kemudian untuk type-nya kita ubah jadi teks. Setelah itu kita klik OK. Bagian keterangan ini kita klik kanan terlebih dahulu batas administrasi, kemudian kita edit feature, kemudian start editing. Setelah itu, oke, ini kita continue, kemudian ini contohnya kita akan buat permukiman. Setelah itu kita boleh buat sawah. Setelah setelah itu ladang. Itu contoh aja. Sesuaikan dengan kondisi existing atau kondisi asli dari wilayah tersebut. Nah, setelah itu tinggal kita close. Oke, setelah oke. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi, kemudian properties. Oke, setelah itu kita pilih yang simbology, kategori, kemudian yang keterangan, kemudian add all values. Setelah itu, yang ladang kita ubah warnanya sesuai yang ada di SNI. Oke, nah setelah itu kita klik style references, kemudian kita add style to list, kemudian kita klik yang simbol RBI. Oke, setelah itu, setelah udah ada simbol RBI, nah, oke, kemudian kita klik klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal ganti aja. Tadi kan ladang-ladang berarti warnanya kuning. Kemudian untuk permukiman itu kita ubah menjadi warna ini oranye sosial budaya. Setelah itu sawah, kita klik lagi itu sesuai ini ada sawah tanda hujan sama tanda sawah. Kita buat sawah yang biasa. Oke, setelah itu kita akan membuat labeling. Nah, itu dengan caranya kita klik yang ini, label features in this layer. Terus kita klik yang method itu kita ubah jadi define classes. Kemudian untuk ininya label field kita buat yang keterangan. Kemudian untuk yang text symbol kita buat Times New Roman ini. Kemudian placement propertiesnya untuk simbol kita klik dulu ini Times New Roman edit simbol. Setelah itu mass, kemudian hello. Setelah itu oke. Oke, setelah itu kita placement properties itu kita gunakan yang remove duplicate table. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita apply. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk stop editing. Kemudian kita klik yes. Setelah itu kita klik label. Setelah itu kita klik checklist yang label features in this layer. Dan untuk method kita label all the features the same way. Kemudian label kita ubah ke keterangan, simbolnya itu fontsnya Times New Roman, kemudian edit simbol. Jangan lupa diklik yang hello, kemudian oke. Dan untuk placement propertiesnya kita klik yang remove duplicate labels, kemudian oke. Kita apply, kemudian kita klik oke. Setelah itu kita akan
Setelah itu kita mengeklik kanan pada jalan, kita klik open attribute table sebenarnya sama. Jadi kayak kita akan membuat eh, yang namanya add field, kemudian kita klik menjadi nama nama jalan, nama jalan, kemudian teks. Oke, oke. Setelah itu kita start editing. Yang ini kita klik kanan, kemudian kita klik edit features, kemudian start editing, kemudian continue. Ya udah, kita buat mau nama jalannya apa aja. Contoh, kan ada jalan arteri, kemudian ada jalan kolektor, kemudian ada jalan setapak. Dan ini disesuaikan sama kondisi existing dari jalan yang ada gitu. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi, properties, kemudian seperti biasa, itu simbologi, kemudian kategoris, kemudian nama jalan, kemudian add all values, kemudian jalan yang tersesuaikan dengan SNI. Dan begitu juga dengan sungai nantinya. Lalu kita klik yang label features and details layer, kemudian label features and summary, kemudian untuk tulisannya kita ubah menjadi Times New Roman, kemudian simbol, di biasa itu kita edit, kemudian mas, hello, oke, kemudian oke, kemudian placement propertiesnya itu ada di on the line, kemudian kita pilih yang curve, kemudian remove duplicate labels. Oke, nah, itu kita klik apply, kemudian kita klik oke. Nah, selanjutnya untuk sungai itu sama seperti jalan, bedanya untuk sungai kita samakan lagi ke simbolnya sesuai dengan SNI. Gitu. Selanjutnya, kita klik kanan pada ibu kota ini pada titik. Kemudian kita add field. Setelah kita add field, kita start editing. Setelah itu kita namai titik sesuai yang kita mau. Atau ada kantor camat, ada kantor lurah, dan ada kantor lurah dan sebagainya. Gitu. Setelah itu, kita klik kanan lagi, kemudian properties. Setelah kita klik properties, itu kita pilih simbologi. Untuk kategorinya itu ada keterangan lagi, add all values. Nah, ini kita sesuai ini sama yang ingin kita mau. Nah, contoh ini ada kantor camat, berarti kita gunakan kantor camat seperti ini. Nah, kemudian untuk kantor lurah, kita pakai yang kantor lurah gitu. Nih, tuh kita pilih yang labels, kemudian checklist, kemudian define yang label of the features, kemudian keterangan, kemudian ini Times New Roman, kemudian kita pilih simbol, setelah kita pilih simbol, kita edit simbol, kemudian mas, halo, kemudian oke, oke, placement propertiesnya itu sesuaiin aja sebenarnya kayak ada ini bisa kita change location kayak pivot appliance ini, kemudian oke, apply, oke, setelah itu akan terlihat gambar seperti ini bahwa ini kita sudah selesai. Kemudian file, save as, kemudian kita save di sini. Oke, baik demikianlah hasil presentasi saya. Apabila kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.